Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dalam syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dalam syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dalam syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan korban syukur ke Warta Lisan Minggu 31 Mei 2020. Kebaktian online Pentakosta GKI Raya Hankam. Pada hari Minggu 31 Mei 2020 pukul 9 melalui website GKI Raya Hankam gkiraha.org.id dengan tema Menerima Aliran Hidup dari Roh, dilayani oleh Pendeta Margareta Santianinta, SSI Tel.
Persembahan syukur tahunan. Persembahan syukur tahunan GKI Raya Hankam akan dikumpulkan mulai hari Minggu 31 Mei 2020. Jemaat dan simpatisan dapat memberikan persembahan syukur tahunan dengan cara transfer ke rekening operasional gereja Bank BCA dengan nomor rekening 230 304 9045 atau menghubungi penatua wilayah atau pengurus wilayah untuk menitipkan persembahan tersebut dan bisa menyiapkannya dalam amplop atau celengan yang telah disiapkan dan diberikan saat kebaktian di gedung gereja dapat terlaksana. Demikian warta lisan Minggu 31 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai beribadah, saya mengundang jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka. Saudara-saudara, Pentakosta atau hari ke-50 di Perjanjian Lama
diperingati sebagai Hari Panen Raya. Momen di mana umat memberikan persembahan hasil panennya. Di hari itu juga ketika umat Tuhan berkumpul di Yerusalem untuk memberikan hasil panen, Tuhan memberikan apa yang jauh lebih besar daripada yang mereka berikan. Roh Kudus dicurahkan bagai hujan lebat yang datang memberikan kehidupan di gurun gersang. Roh Kudus itulah yang memampukan kita hidup dalam damai sejahtera ilahi, bahkan di situasi yang sulit. Di dalam Roma 5 ayat 1:3-5 tertulis, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Roh Kudus-Mu ada dalam diri dan hidup kami. Roh itulah yang menghibur kami saat resah, yang meyakinkan kami akan pimpinan-Mu, yang juga memimpin kami untuk hidup dalam kekudusan. Roh Kudus-Mu berbicara di hati kami, menunjukkan kebenaran, dan membantu kami berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ampunilah kami jika kadang kami mengabaikan nasihat dan pimpinan Roh Kudus-Mu yang terus mendorong kami melakukan apa yang benar. Akibatnya, kami memilih untuk melakukan apa yang tidak benar. Kami berdosa dalam perkataan dan perbuatan, dalam sikap dan kelakuan.
Ampunilah kami ya Tuhan. Jauhkan dari kami hati yang keras, tetapi berikan kami hati yang lembut untuk peka dan rela dibentuk. Janganlah jauhkan Roh Kudus-Mu dari kami, melainkan penuhilah kami Roh-Mu, supaya makin hari kami makin mampu untuk hidup menurut segala ketetapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mengampuni setiap orang yang datang memohon pengampunan. Bahkan, Ia berjanji akan memberikan Roh-Nya untuk menyucikan kita dari segala kejahatan. Simaklah janji Tuhan dalam Yehezkiel 36 ayat 25 hingga 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Darahnya membasuh diriku.
Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Ibu Bapak kekasih Kristus kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun dan sertai setiap kami, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, kami boleh diberikan hikmat untuk bisa memahaminya. Kami boleh dimampukan juga untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kiranya Roh Kudus menuntunnya dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kami boleh memahami dan juga melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Ini doa dan permohonan kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Jadilah kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Bilangan 11, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 30. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termaksud orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Antar bacaan, Mazmur 104 ayat 24 sampai 34 dan 35b yang akan kita daraskan secara bersama-sama. Kau beri makanan bila kau
sebentar, gunung yang ia sentuh pun berasap. Ku nyanyi baginya selama hidup dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Bacaan kedua menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun pengamat agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah bahwa Aku akan mencurahkan Rohku atas semua manusia, maka
anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku kepada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tenda-tenda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara kekasih Kristus. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari di mana turunnya Roh Kudus. Tema kita pada pagi hari ini adalah menerima aliran hidup dari Roh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya akan menampilkan sebuah video yang Bapak Ibu bisa saksikan bersama dengan keluarga tentang perjuangan seekor anak beruang yang berusaha untuk naik mendekati ibunya. Mari kita saksikan bersama-sama.
Jika Bapak Ibu perhatikan, anak beruang tadi sedang mengikuti ibunya, namun dia tidak sanggup mengejar atau mengikuti ibunya, sehingga dia terjatuh berulang kali. Dia terus mencoba, namun dia terus terjatuh. Bahkan kalau Ibu Bapak perhatikan, ketika hampir sampai di puncaknya mendekati ibu beruang, si anak beruang jatuh sampai bawah. Dan kalau kita perhatikan, semangat si anak beruang ini tidak patah. Dia tidak mudah menyerah, dia terus mencoba dan berusaha. Hingga akhirnya si anak beruang sampai di puncak bersama ibunya dan melanjutkan perjalanan yang sedang mereka lakukan. Jika kita menjadi anak beruang tersebut, akankah kita berjuang terus, mau bangkit dan mencoba lagi ketika kita terjatuh? Saya yakin di awal setiap kita pasti ketika jatuh mencoba kembali untuk bisa sampai di puncak. Tapi ada kalanya kita merasakan titik lelah dan mau menyerah, tidak lagi melanjutkan perjalanan. Ibu Bapak, kalau kita perhatikan, kehidupan kita ibarat sebuah pengembaraan di padang belantara. Ada beragam tantangan yang dijumpai dalam pengembaraan tersebut, seperti yang dialami anak beruang yang kita saksikan tadi. Dia berusaha tapi terjatuh. Dalam kehidupan kita, tantangan datang terus-menerus. Terkadang membuat kita lelah. Bahkan bukan hanya fisik yang lelah, tetapi mental, psikologi, spiritual, dan aspek yang lainnya. Seperti yang kita alami saat ini. Mungkin kita sudah mulai merasa lelah berjuang melawan COVID-19. Karena kita belum tahu sampai kapan perjuangan ini berakhir, sampai kapan kita bisa kembali berkumpul dengan keluarga yang ada di kampung halaman, sampai kapan kita bisa bersekutu bersama di gedung gereja tanpa ada physical distancing ataupun social distancing. Jika kelelahan ini tidak diatasi, maka perjalanan ke depan pasti terasa semakin berat dan sulit. Di saat lelah, maka pengembara membutuhkan penyegaran. Ketika kita lelah, pasti kita butuh disegarkan untuk bisa memiliki kekuatan baru, agar dapat terus berjalan, melanjutkan perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan. Yang dialami oleh anak beruang tadi dan juga yang kita alami pada saat ini ternyata juga dialami oleh orang-orang yang datang di pesta Pondok Daun. Kalau Bapak Ibu perhatikan Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan 39 yang sudah kita baca bersama tadi, kita bisa melihat di sana orang-orang datang untuk merayakan pesta Pondok Daun. Ketika mereka datang, mereka tampak lelah. Mungkin karena perjalanan, tapi juga karena berbagai tekanan dalam hidup yang sedang mereka jalani. Secara politis, mereka menjadi bangsa yang terjajah. Lelah berjuang menjalani hidup dengan cara dijajah. Dan dampak dari penjajahan itu adalah tekanan hidup, yaitu tekanan sosial, ekonomi, psikologi, dan bahkan kehidupan agama yang harusnya membebaskan ternyata juga membuat mereka lelah karena hanya sekedar ritual belaka. Oleh karena itu hidup agama menjadi kaku dan tidak menyegarkan hidup. Hidup menjadi membosankan dan tanpa arti, dijalani begitu saja. Bapak Ibu, kepada mereka yang lelah, kalau kita perhatikan Injil kita, Injil Yohanes tadi, bagi mereka yang lelah dan butuh kesegaran, Yesus menawarkan penyegaran. Kita perhatikan ayat 37 dan 38. Di sini dikatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Kita bisa melihat di sini bahwa yang lelah butuh kesegaran karena menjalani hidup yang penuh dengan tantangan yang melelahkan. Yesus menyediakan kesegaran berupa air.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bersama, air dalam teks kita ini digunakan secara simbolik dalam perayaan Pondok Daun atau perayaan panen, hasil panen bangsa Yahudi pada saat itu. Ada tradisi di mana di akhir perayaan itu ada pembasuhan kaki yang dilakukan. Dan pembasuhan kaki itu menggunakan air. Air secara simbolik dalam perjanjian lama melambangkan pembersihan dan keselamatan. Dalam pesta Pondok Daun tersebut, simbolisasi pembersihan itu diwujudkan dengan pembasuhan kaki. Namun kalau kita perhatikan, Yesus memberi makna baru terhadap air, yaitu sebagai penghilang dahaga. Jadi bukan hanya sekedar membersihkan dan menyelamatkan atau tanda keselamatan, tetapi juga penghilang dahaga. Dengan demikian, air menjadi pemulih sekaligus sumber kehidupan bagi mereka yang merasa lelah, merasakan dahaga. Tanpa air, kehidupan akan sirna dari muka bumi ini. Air hidup dapat juga bermakna sebagai air yang mengalir. Dan makna tersebut dapat diartikan lagi sebagai air yang memberi kehidupan. Bapak Ibu, kalau kita lihat, air di sini digambarkan sebagai Roh Kudus dan dapat dimaknai yang pertama, air yang cair mengisi ruang kosong dalam wadah. Apapun bentuk wadahnya, air akan mengikuti. Di sini kita menemukan sebuah makna tentang kerja Roh Kudus. Roh Kudus bekerja seturut dengan wadah yang diisinya. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu perhatikan 1 Korintus 12 berbicara soal berbagai rupa karunia roh. Dari teks itu kita belajar bahwa kerja Roh Kudus tidaklah sama dan tidak boleh sama dan tidak harus sama. Maka menjadi keliru ketika kita menyamakan kerja Roh Kudus pada masing-masing orang. Yang kedua, air di sini bukan dalam arti air yang diam, tetapi air yang dinamis. Kata Yunaninya adalah hudatos, yang berarti air yang mengalir di sebuah sungai. Ada dinamika, ada kerja, ada gerak, ada perubahan. Ciri kerja Roh Kudus pada seorang manusia seumpama air. Ada dinamikanya, ada geraknya, ada kerinduan untuk mengubah diri sehingga menjadi sempurna, sama seperti Bapa yang di surga. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bersama, daya roh yang menyegarkan itu sebenarnya diberikan oleh Yesus kepada semua orang. Kalau kita perhatikan Kisah Para Rasul 2 ayat 1-21, kita bisa melihat pada hari raya Pentakosta, di situ dipaparkan ketika banyak orang dari berbagai kota berkumpul di sana. Mereka berkumpul untuk memberikan persembahan syukur akan hasil panen yang sudah mereka kerjakan. Di sana Roh Kudus bekerja pada setiap orang yang berkumpul di dalam sebuah rumah di Yerusalem. Kalau kita perhatikan, mereka dari berbagai macam daerah dengan berbagai macam bahasa. Ketika Roh Kudus turun, setiap orang mengalami kehadiran Allah. Mereka bisa berbagai macam bahasa dan mereka paham apa yang sedang dibicarakan. Hal yang sama berlaku hingga saat ini, Bapak Ibu. Roh Kudus bekerja menjangkau setiap orang. Pertanyaannya, mengapa tidak semua orang dapat mengalaminya? Jawabannya karena adanya penolakan terhadap karya Roh Kudus. Di sini pelayan firman, kalau kita perhatikan, dapat mengajak setiap kita atau pengkhotbah mengajak umatnya untuk menerima aliran hidup dari Roh. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalau kita perhatikan di Yohanes pasal 7. Kalau kita perhatikan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kita datang. Dan barang siapa percaya kepadaku, ada dua kata kunci, datang dan percaya. Datang kepada Tuhan ketika kita mengalami kelelahan dan percaya kepadanya. Di sini kita bisa melihat bahwa Roh Kudus bekerja
ketika kita mau datang pada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Sehingga sebagai umat kita terbuka pada karya roh dan menerima aliran untuk memberikan kita tenaga. Karena itu dibutuhkan kesediaan bagi setiap kita untuk mengosongkan diri, membuka diri terhadap aliran roh. Pengosongan diri dan keterbukaan pada karya roh merupakan sikap hidup yang harus diwujud nyatakan dengan kerendahan hati. Dan kerendahan hati diibaratkan sebagai bejana yang kosong dan siap menerima aliran-aliran air untuk dimasukkan ke dalamnya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, NKB 100 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Di sini digambarkan bahwa ketika kita rindu mendapatkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, kita minta kepadanya. Karena janji Tuhan teguh menyertai langkah kita, maka Roh Kudus akan meluap di dalam hati kita. Roh Kudus terus meluap dan kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Ibarat bejana yang kosong, kita siap menerima ketika kita datang dan percaya pada karya Tuhan dalam kehidupan kita. Perjalanan yang kita lalui dalam perjuangan melawan COVID ini nampak abu-abu Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan sana. Dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kadang membuat kita bingung. Mungkin kita diliputi kekhawatiran, ketakutan akan masa depan. Tetapi kembali, ketika kita mulai lelah berjuang melawan COVID, ketika kita mulai merasakan putus asa, ingin menyerah, ya sudahlah, yang lain juga begitu, saya juga begitu. Padahal kita tahu hal itu tidak boleh dilakukan. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengingatkan setiap kita untuk kembali menerima aliran hidup dari roh. Menerima dengan cara datang dan juga percaya. Percaya bahwa Tuhan hadir. Roh Kudus akan melingkupi hati kita, memberikan kekuatan, sehingga setiap kita dimampukan untuk menjalani hidup yang abu-abu ini dengan penyertaan Tuhan. Kita tidak berjalan sendiri Bapak Ibu. Kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus yang menuntun dan menyertai kita, yang memampukan kita untuk terus berjuang bersama-sama. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus menjalani hidup ini dengan penuh semangat, karena aliran hidup dari roh itu terus mengalir. Mari kita rendahkan hati kita, supaya Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Tuhan memampukan kita semua. Saat teduh untuk kita sekalian. Pengakuan iman. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang terus mengalir, memampukan setiap kami untuk menjalani hari demi hari dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama.
Kiranya Tuhan memampukan kami, sehingga dalam kehidupan keseharian kami, aliran roh yang mengisi hati kami, terus menghidupkan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang memancarkan cinta kasih Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang menjalani hidup dengan sukacita, dengan semangat, dengan rasa syukur, karena kami punya Tuhan yang menyertai kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan pemeriksaan dokter. Kiranya Tuhan berikan kesabaran sehingga mereka dapat terus berjuang untuk melawan sakit penyakit dalam tubuhnya. Dan kami percaya Tuhan menyembuhkan sehingga saudara-saudara kami boleh kembali sehat. Kami saat ini juga ingin berdoa bagi tenaga medis yang merawat saudara-saudara kami yang sakit, baik mereka yang sakit karena COVID ataupun karena penyakit yang lain. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, semangat, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mereka boleh menjalankannya dengan penyertaan Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pemerintah, para pemimpin bangsa Indonesia, baik presiden maupun wakil presiden, berserta dengan para menteri, dan setiap orang Tuhan yang Tuhan berikan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin. Kiranya Tuhan sertai sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berikan hikmat sehingga dalam setiap keputusan yang mereka ambil dapat menjadi keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa terlebih untuk situasi di seluruh dunia, di mana kami bersama-sama berjuang melawan COVID-19. Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat pada orang-orang ataupun pada ahli yang bisa menemukan obat ataupun vaksin, sehingga mereka dapat menemukan obat atau vaksin itu dan perjuangan kami boleh berakhir. Kiranya Tuhan bantu setiap kami yang ada di seluruh dunia ini yang berjuang, sehingga perjuangan kami boleh mencapai titik terang. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia. Kiranya setiap gereja mau terlibat aktif dalam pencegahan COVID. Kami berdoa untuk ibadah, persekutuan, dan program lainnya, baik yang dilakukan secara online, kiranya senantiasa menjadi berkat dan terus Tuhan berkati, sehingga setiap anakmu boleh mengalami pertumbuhan iman di dalam Engkau. Kami berdoa untuk GKI Raya Hankam, untuk jemaat, simpatisan, majelis jemaat, dan juga aktivis, kiranya Tuhan sertai, sehingga satu dengan yang lain boleh sehati sepikir, bersatu padu, melakukan segala upaya yang terbaik dalam perjuangan melawan COVID-19 ini. Kami berdoa juga bagi para karyawan yang bekerja dari rumah, para pelajar yang belajar dari rumah, kiranya Tuhan beri semangat untuk bisa mengerjakan bagiannya juga dengan baik. Juga bagi pekerja lapangan seperti pengemudi ojek online atau yang harus bekerja di kantor, kiranya Tuhan juga menyertai sehingga tugas dan tanggung jawab mereka boleh dikerjakan juga dengan baik. Kami berdoa untuk tim dana terpadu untuk proses pengembangan gedung sekolah minggu, kiranya mereka dapat terus bekerja dengan semangat dan sukacita. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin sudah merasa lelah, yang mana mata pencariannya sudah tidak ada lagi, yang terancam di PHK atau yang dirumahkan, kiranya Tuhan juga berikan hikmat supaya tetap bisa bertahan hidup dan bisa segera bekerja kembali atau membuka usaha. Kiranya Roh Kudus terus hadir memberikan kekuatan dan semangat sehingga saudara-saudara kami boleh kembali menjalankan tugasnya ataupun bekerja. Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami ini dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, kita akan bersama-sama menyanyikannya.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan memasuki pelayanan persembahan. Saudara-saudara, Pentakosta kita rayakan sebagai hari pengucapan syukur tahunan. Maka marilah kita memberikan pengucapan syukur tahunan kita, sekalipun hari ini kita belum bisa beribadah di gereja dan kehidupan perekonomian belum bisa berjalan lancar sebagaimana sebelumnya. Mari kita mengingat firman Tuhan yang ditulis dalam Amsal 11 ayatnya yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Umat dapat memberikan persembahan tahunan dengan cara: pertama, transfer ke rekening operasional gereja di Bank BCA dengan nomor 230-304-9045. Kedua, menghubungi penatua wilayah atau pengurus wilayah untuk menitipkan persembahan tersebut. Ketiga, menyiapkannya dalam amplop atau celengan yang telah disiapkan dan diberikan pada saat kebaktian di gedung gereja dapat terlaksana. Mari kita berdoa membawakan persembahan ini. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu bisa mengikuti kebaktian Pentakosta, walaupun kami masih melakukannya secara online. Berkati kami dan lindungi kami ya Bapa, selama pandemi COVID-19 ini belum reda. Dalam kebaktian ini Bapa, kami juga memberikan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, terkhusus di mana kami memberikan persembahan syukur tahunan kami. Terimalah ya Tuhan ucapan syukur kami, walaupun di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ada yang masih mengalami ketidakpastian dalam pekerjaan dan membiayai hidup. Namun kami yakin dan percaya Tuhan kami akan senantiasa memelihara dan menjaga kami. Dan kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan di gereja kami untuk sesama kami yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita jalani hidup di depan kita hari demi hari dengan merendahkan hati. Dengan peka terhadap pimpinan Roh Kudus, kerendahan hati ibarat yang kosong, yang siap menerima aliran-aliran air hidup. Kerendahan hati memungkinkan hidup kita, hidup dalam luapan kuasa Roh Kudus yang ditandai dengan adanya buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.